Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar untuk persiapan PAT besok. Oke, ini tagnya sesuai kisi-kisi. Tag 1 masalah krokodil. Ya, intinya krokodil itu buaya. Ya, di alinea pertama dijelaskan buaya adalah reptil karnivor semi akuatik berkaki 4 yang cenderung hidup di habitat air tawar seperti danau dan sungai. Jadi reptil karnivora, ya, karnivora aquais, semi akuatik itu artinya karnivora yang hidup di air. Semi air berarti bisa air bisa darat. Oke ya, tag berikutnya, tag kedua, bat itu tetapi atau namun. Ada juga yang hidup di air payau. Air payau itu antara air segar dan air laut. Mereka mengkonsumsi ikan, burung, reptil dan mamalia lain sebagai makanan utama mereka. Ya, mereka adalah spesies tropis sehingga sangat sensitif terhadap dingin. Mereka dianggap sebagai salah satu hewan prasejarah yang masih ada hingga saat ini. Nah, tag ini pernah kita bahas. Ya, tag ini pernah kita bahas sehingga kalian sudah pernah, ya, kalian sudah pernah tahu. Terus alinea kedua tentang kulit. Kulit di sekitar perutnya halus dan kulit permukaan punggungnya tebal dan kasar. Ya, kulitnya. Deskripsi tentang kulit buaya. Mereka bisa mencapai ukuran 5 hingga 6 meter dengan berat badan 1000 kg, berarti 1 ton ya. 1 kintal kan 100 kilo. Itu yang gede, tapi yang gede banget. Panjang ekornya hampir sepanjang tubuhnya. Kepala mereka panjang dan memiliki moncong berbentuk V di depannya. Lebar rahang atas dan bawah mereka sama, dan ketika mereka menutup mulut, semua giginya terlihat ya meringis itu ya, ketok untune kabeh. Kedua matanya terletak di atas tengkorak yang memungkinkan mereka mengintip musuh saat tubuh mereka berada di bawah air. Ini alinea kedua ya, alinea kedua ini. Jadi deskripsinya itu. Sekarang deskripsi penutupnya. Buaya dianggap reptil. Ya, crocodile as considered to the reptile, ya, to the most social reptile. Jadi buaya itu dianggap reptil yang paling sosial. Mereka sering berkumpul di bagian sungai tertentu. Mereka mampu menghasilkan berbagai suara untuk berkomunikasi atau berkomunikasi satu sama lain. Kayak kalimat terakhir, mereka cerdas. Ya, mereka cerdas, kalimat terakhir ya. They are smart. Ya, mereka cerdas. They are smart. Mereka cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Ya, because, ya, karena
mereka dapat menentukan perilaku mangsa berdasarkan hasil pengamatan mereka dan kemudian memutuskan cara untuk menangkapnya. Ini tag pertama. Ya, tag pertama seperti ini. Terus pertanyaannya yang perlu kalian cari pada tag ini, krokodil A, for, ya, dan sebagainya, yang artinya begini: buaya adalah reptil karnivora semi akuatik berkaki 4 yang cenderung hidup di habitat air tawar seperti danau dan sungai. Paragraf 1. Apa arti kata yang digarisbawahi? Nah, yang digarisbawahi adalah carnivorous. Nah, carnivorous artinya apa? Ini pelajaran biologi. Cari nanti carnivorous sinonimnya apa, karnivora itu. Ya, di biologi ada. Nomor 2. Which information is incorrect? Jadi nanti dalam soal ada 4 informasi. Pertanyaannya adalah yang incorrect. Incorrect itu yang salah. Cari jawaban yang salah. Nomor 3. What does the tag mainly tell us about? Nah, tag itu cerita tentang apa? Tag itu apa yang terutama diceritakan oleh tag itu kepada kita. Ya, tag itu ceritanya yang utama apa? Ya. Oke ya, sekarang berikutnya tag selanjutnya. Tag selanjutnya berjudul lumba-lumba. Ya, lumba-lumba, dolphin itu lumba. Oke, langsung saya terjemahkan. Lumba-lumba. Ya, selama bertahun-tahun orang percaya bahwa hewan terpintar setelah manusia adalah simpanse. Dulu dikira simpanse. Namun sekarang ada buku bahwa lumba-lumba mungkin lebih pintar. Ya, buktinya iso ngitung ya waktu di Jakarta itu. Lumba-lumba iso ngitung daripada kera atau simpanse besar. Kera besar atau simpanse maksudnya. Meskipun lumba-lumba hidup di laut, itu bukanlah ikan. Dia adalah mamalia. Oleh karena itu, dalam banyak hal ia seperti manusia. Ini alurnya pertama ya. Human being itu manusia. Like human being, maksudnya seperti manusia. Jadi alurnya pertama menjelaskan bahwa kemungkinan penemuan terbaru adalah lumba-lumba itu binatang terpintar. Alurnya 2. Lumba-lumba memiliki bahasa yang sederhana. Mereka mampu berbicara satu sama lain. Mungkin bagi manusia untuk belajar berbicara dengan lumba-lumba. Ya, buktinya itu waktu di Jakarta itu ya, ditanya 5 tambah 5 bisa jawab. Tapi ini tidak akan mudah karena lumba-lumba tidak bisa mendengar jenis suara manusia. Oleh karena itu, jika manusia ingin berbicara dengan lumba-lumba, dia harus membuat bahasa ketiga yang dapat difahami oleh dia dan lumba-lumba. Yaitu kalau di Dufan itu lumba-lumbanya pakai lonceng ya. 3 ditambah 3, nah, itu loncengnya berbunyi. Lumba-lumbanya membunyikan lonceng 5 tambah 2
membunyikan 7 kali. Lumba-lumba juga sangat bersahabat dengan manusia. Mereka sering mengikuti kapal. Ada banyak cerita tentang lumba-lumba yang memandu kapal melewati perairan yang sulit dan berbahaya. Itu kehebatannya lumba. Ya, bocoran pertanyaan. Ya, nanti tagnya kayaknya dulu pernah kita bahas, jadi tidak perlu saya terjemahkan lagi. Waktu semester 1 ada yang sebagian sudah dibahas. Nah, ini pertanyaannya. Paragraf ketiga memberitahu kita, ya tadi paragraf ketiga tentang apa, paragraf terakhir ya bisa membantu manusia, intinya itu. Terus nomor 2, itu bukan ikan, kata paragraf ke-1. Itu bukan ikan. Siapa yang bukan ikan? Nah, di paragraf 1 tadi dijelaskan. Pasti jawabnya jelas ya, judulnya. Oke, next.